Halo sih, Ya, kenapa War? ingat tugas Pak Bahri nggak? Yang kemarin itu kita bikin video. Udah ini loh, udah dekat loh ini tenggatnya. Besok gimana? Gas ya? Aku sih gas-gas aja. Oke, oke. Nanti kabarin aja nih teman-teman yang di grup biar persiapan juga mereka. Oke, nanti aku kabarin teman-teman di grup. Oke. Ya udah, siap. Wajahmu ku ingat selalu, lupakan hal-hal yang menggangguku. Karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But it's about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai with everything you are. Guys, kan pernah nggak sih ngerasa udah punya semua data buat mutusin sesuatu, tapi rasanya masih ada yang kurang, kayak keputusannya belum optimal gitu? Sering Bos, kadang kita terjebak sama di data kertas doang, tapi lupa nanya ke orang yang emang udah kenyang makan asam garam di bidang itu. Di situ pentingnya expertise atau keahlian. Bener Nur, tapi menurut gua expertise aja nggak cukup. Lo bisa jadi ahli, tapi kalau lo nggak punya insight atau sudut pandang baru, keputusan lo cuma bakal jadi pandangan dari masa lalu. Berarti expertise itu kayak pondasi, terus insight itu kayak lampu yang tiba-tiba nyala di kepala kita gitu ya, yang bikin keputusannya jadi beda dari yang lain. Bilang gitu guys, keputusan optimal itu titik temu antara analisa yang tajam sama momen atau intuisi yang tepat sasaran. Tapi jujur ya, ngebangun expertise itu lama banget. Kita harus gagal berkali-kali dulu baru bisa disebut ahli. Jadi, bagaimana cara kita dapat keputusan optimal kalau kita sendiri masih belajar? Ya caranya dengan kolaborasi Ansari. Kalau kita belum punya expertise-nya, kita cari orang yang punya. Jangan gengsi buat nanya dan cari mentor. 7 sama 40, tapi hati-hati juga. Kadang orang yang terlalu expert malah jadi kaku. Mereka sering nolak ide baru karena ngerasa cara lama udah paling benar. Nah, itu yang disebut expert trap. Makanya kita butuh insight buat ngebreak pola pikir yang kaku itu. Insight itu sering datang dari orang luar atau pas kita lagi relax. Makanya penting banget buat kita punya pikiran yang terbuka. Keputusan optimal gak bakal muncul kalau kitanya udah ngerasa paling pintar duluan. Gue setuju sama Yulia. Kadang insight itu muncul pas gue lagi nggak mikirin tugas sama sekali. Kayak lagi istirahat, mandi, atau jalan santai. Tiba-tiba dapet aja ide atau solusinya. Itu karena otak bawah sadar dulu lagi kerja terus. Jadi buat dapat keputusan optimal, kita nggak boleh maksa otak kerja 24 jam non-stop juga. Tapi jangan salah, insight itu nggak bakal muncul kalau otaknya kosong. Kita tetap harus ngisi otak kita dulu pakai data dan keahlian. Baru deh insight itu bisa lahir. Gue paham,
Jadi ibaratnya expertise itu bahan bakunya dan insight itu percikan apinya. Tanpa bahan baku, api nggak ada yang dibakar. Tanpa api, bahan baku nggak jadi apa-apa. Analogi yang bagus guys. Jadi untuk mencapai keputusan optimal di kelompok kita ini, kita harus dengerin data. Tapi jangan lupain insting atau ide kreatif yang muncul tiba-tiba. Terus bagaimana kalau expertise bilang A, tapi insight atau intuisi kita bilang B? Mana yang harus kita pilih supaya keputusan tetap optimal? Kalau di posisi itu sih, gue bakal cek lagi datanya. Kadang intuisi kita itu sebenarnya peringatan dari pengalaman masa lalu yang belum sempat terproses secara logika. Gue bakal ambil jalan tengah, gue coba uji coba skala kecil dulu. Jadi kalau emang insight-nya benar, kita dapat untung gede. Kalau salah, resikonya nggak fatal. Itu pinter sih Sahib, jadi kita nggak judi, tapi tetap berani ambil resiko yang terukur. Itu bagian dari pengambilan keputusan yang cerdas. Intinya sih komunikasi ya dalam tim, expertise satu orang ditambah insight orang lain itu yang bikin tim kita jadi kuat banget. Oke, berarti fix ya, kita nggak boleh cuma ngandelin satu sisi doang. Keputusan optimal itu butuh yang namanya keseimbangan. Yap, jangan lupa terus belajar buat nambah expertise, tapi kasih ruang juga buat kreativitas biar insight terus muncul. Gue jadi lebih pede nih buat ngerjain proyek kita ke depannya. Ternyata dapat momen itu sama pentingnya sama baca buku teori. Betul, dan jangan takut buat beda pendapat, karena seringkali keputusan terbaik datang dari diskusi yang alot tapi sehat kayak gini. Mantap, diskusi hari ini daging semua sih. Gue jadi makin paham bedanya ahli sama orang yang cuma sekedar tahu. Semangat guys, yang penting kita konsisten dan mau dengerin sudut pandang satu sama lain. Oke, tutup laptopnya. Mari kita eksekusi rencana yang udah kita mutusin tadi. Ayo. Let's go, jangan lupa istirahat biar nanti insight-nya muncul pas lagi ngopi nanti. Haha. Hahaha, siap. Makasih semuanya atas diskusinya yang seru banget hari ini. Menyelamatkanmu dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But you talk about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai seadanya, sekurang-kurangnya. Mantap. Tiga. Kisahnya ya ujuk-ujuk. Belum. Nanti. Gue jadi lebih pede nih.